aku tidak melakukan apapun sampai berkonsultasi dengan Tuhan. Dia suka sembahyang di sini, ya masih aku tak sembahyang di sini. Saya lantas masuk ke tempat yang biasanya digunakan untuk salat. Begitu masuk, ya Allah, ini masuk di apa toh? Pada waktu saya sholat, turunlah ayat tersebut. Begitu ayatnya turun, Muhammad bergegas melaksanakan firman Allah, ketetapan yang barusan dia terima ini. Tiba-tiba datang Rasulullah ke sana dan langsung mengewek. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam serta ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat rahimahullah, info viral terbaru ya, info yang valid, lagi-lagi penista agama Islam, penghina, penghujat dan memfitnah Nabi Muhammad SAW kini meringkuk setelah diamankan oleh pihak yang berwajib. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan klarifikasi dari seorang Koh Donditan dan juga Kohani tentang kebenaran viralnya bahwa seorang penista Nabi, penghina dan penghujat Nabi Muhammad SAW telah ditangkap, telah diamankan. Silakan. 35, saya mendapatkan sebuah kabar bahwa saudara Gracia Pelo ya sudah diamankan atau ditangkap di Polda Jawa Timur. Saya tadi menerima kabar dari Kohani Krisyanto dan ada fotonya ya. Nah, kita makanya hari ini akan klarifikasi dengan Kohani. Mudah-mudahan apa yang semua kita perjuangkan ya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke, tanpa panjang kalam saya akan segera menghadirkan Kohani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kohani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kohani? Sehat, alhamdulillah. Saya foto nih ya, foto sama kabar bahwa Gracia Pelo sudah diamankan atau ditangkap di Polda Jawa Timur ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kan Gracia Pelo kan membuat sebuah video tanggapan bahwa dia ya seperti seolah-olah menantang umat Islam untuk menangkap dan dia akan bertanggung jawab ya. Dan dia merasa bahwa dia tidak menghina siapapun. Nah, 9 bulan yang lalu dia akan membuat video tanggapan, nomor serinya tuh kalau nggak salah PP28. Nah, di situ dia menarasikan dengan kalimat dia sendiri, di mana dia sedang membacakan tafsir Al-Qurtubi ya mengenai pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab. Nah, ini nanti kita ingin mendengar langsung nih dari Kohani nih. Bener nggak nih tadi kabar yang kawan dikirimkan ke saya, supaya para pemirsa juga bisa mendapatkan informasi ini. Tafadhol Kohani. Ya, bismillah. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, Allah sudah membuktikan kebenaran janjinya. Dan alhamdulillah, tadi malam sebelum ditangkapnya, bukan tadi pagi. Tadi malam, Gracia Pelo itu sudah ditangkap di Polda Jawa Timur. Selama ini 9 bulan kan kita cari ya. Saya sampai cari ke Malang, saya datang ke Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, kita cari alamatnya yang di Surabaya ternyata udah berubah jadi tempat lain. Nah, alhamdulillah waktu itu seolah-olah dia itu kebal hukum. Kapoldanya kan kita agak pesimis ketika Kapoldanya Pak Niko Afinta yang agamanya Kristen ya. Dan harusnya polisi tidak berpihak pada agama manapun. Dan salah satu dari tim kita, alhamdulillah ternyata saudaranya Kapolda atau Tony Harmanto. Beliau sedih sekali melihat itu, kok nama Nabi dibeginikan. Nah, secara hukum, agama apapun orangnya kalau menghina agama lain itu kejahatan. Dan akhirnya dibuatlah laporan, langsung ditanggapi karena untuk menjaga kerukunan beragama, menegakkan hukum dan keadilan. Tadi malam Gracia Pelo ditahan di Polda Jawa Timur. Nah, kita berharap, kita doakan ini menjadi pelajaran bahwa apapun suku, bangsa, ras, dan agama kita, menghina orang lain, menghina Tuhan orang lain, menghina kepercayaan orang lain itu kejahatan.
juga pelajaran buat teman-teman yang agamanya masih Kristen, khususnya karena Gracia Pelo kan jelas di GBI Rock ya, seorang S2 teologi ya, apalagi khususnya pada penginjil dan pendeta. Kitab suci Anda itu Al-Quran atau Alkitab? Kalau kitab suci Anda bukan Alkitab, ngapain ngurusin Alkitab? Yang harus ngurus Al-Quran gitu. Kalau mau masuk Islam dulu lah. Nanti kita ajarin yang benar tafsirnya. Ya. Nah, Gracia Pelo ini selama ini memakai tafsir yang dipakai yang lain. Nah, boleh nggak kita ini pakai tafsirnya Saksi Yehova untuk mereka misalnya? Kan kita nggak mau ikut-ikut juga kok. Nggak diterima lah. Iya, ada tugasnya pendeta ini lagi bingung saya. 90% umat Kristen di Indonesia itu nggak paham Bible. Ngapain ngurusin Al-Quran? Nah, baiklah sahabat Ilhamdulillah, itu sebuah info valid ya dari seorang Koh Donditan dan dari juga Kohani ya, yang mengkonfirmasi ternyata seorang GV Gracia Pelo ini sudah lama ya menjadi incaran para ya apologet kita dan juga para mualaf ini ya, yang telah memfitnah Nabi Muhammad SAW. Adapun sahabat Ilhamdulillah, menurut info yang kini terdapat di sebuah channel ya, bahwa sebuah hujatan atau penistaan juga fitnah Gracia Pelo terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu perihal kisah tentang pernikahannya dengan Sayyidah Zainab ya, Zainab binti Jahsin, yaitu istri dari seorang Zaid bin Harithah. Nah, saudara, mari kita dengarkan cuitan dan fitnahan dari seorang Gracia Pelo ini yang menyebabkan, di antara yang menyebabkan si Gracia Pelo ini kini ditangkap oleh pihak Polda Jatim. Silakan dengarkan. Sampainya di rumahnya saya. Nih, bahkan mengenai bagaimana Zainab itu dinikahi Muhammad. Nih, Tafsir Al-Qurtubi Al-Azhar 37, saya sesampainya di rumahnya Zainab, ternyata Zainab sibuk dengan adonannya. Ketika meriwayatkan hadis ini, saya berkata, pada waktu aku melihat Zainab mau ngomong keinginannya Muhammad mengawini Zainab istrinya, aku merasa beban yang sangat berat, sehingga aku tidak sanggup untuk melihat ke arahnya. Berat banget. Ngomong, apa dirabi bapakku, itu beratnya minta ampun. Secara tidak sanggup untuk melihatnya secara langsung. Beban yang dia tanggung yang berat, sulit untuk mengatakan itu gara-gara apa? Karena Muhammad ingin meminang istrinya itu, dan tidak lama lagi Zainab akan menjadi istri bapak angkatnya, menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu aku berjalan mundur, memalingkan rapian di bapakku, dia ngomong jujur, terus dikirakan keinginan Muhammad yang disampaikan oleh suaminya Said. Saya menjawab, aku tidak melakukan apapun sampai berkonsultasi dengan Tuhan. Dia setelah sembahyang di masih aku tak sembahyang di Zainab lantas masuk ke tempat yang biasanya digunakan untuk salat. Begitu masuk, ya Allah, itu maksud dia apa toh? Pada waktu Zainab sholat, turunlah ayat tersebut. Begitu ayatnya turun, Muhammad bergegas melaksanakan firman Allah, ketetapan yang barusan dia terima ini. Tiba-tiba datang Rasulullah ke sana dan langsung mengentot, menggauli, mencampuri Zainab tanpa meminta izin siapapun. Nggak woro-woro, nggak bikin resepsi, nggak ada akad, tidak ada mahar, langsung masuk. Zainab, apakah kamu sudah mendengar apa yang disampaikan saya? Sudah Nabi. Ayo buka pakaianmu. Sudah tahu kan? Sudah. Ayo. Saya ingin beriwi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan walimah, pesta. Setelah kejadian dulu, setelah berhubungan roti dan daging, dan kami pun memakannya sehingga tiba sore. Nih, dalam sebuah riwayat tetap disebutkan hingga tiba sore hari dan para sahabat itu berpamitan. Ini tafsir. Saya hanya membacakan, tidak memfitnah. Jadi kalau ada orang Muslim yang benar-benar Islam, harusnya Anda bersuka cita dan mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, betapa mulianya perilaku Nabi itu. Nah, baiklah sahabat Billah, itulah sebuah fitnahan atau hujatan seorang Gracia Pelo terhadap Nabi Muhammad SAW ya. Di antaranya yang menyebabkan dia itu ya ditahan, yang dilaporkan oleh pihak Muslim saudara kita ya. Yang mana jelas-jelas kita dengarkan bahwa Gracia Pelo ini menambahkan narasi yang dibuatnya sendiri itu ya. Pada dia menyebutkan mengambil dari tafsir Al-Qurtubi dengan ayat Al-Quran, yaitu Surat Al-Ahzab ayat 37 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nas
wallahu ahaqqu an takhshah falamma qada zaidun minha watara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Shadaqallahu maulana azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yaitu menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Subhanallahu alazim. Nah, sahabat alhamdulillah, dalam kesempatan ini si Gracia Velo ini membawa surah Al-Ahzab ini ya, dan dia menyebutkan bahwa di dalam tafsirnya itu seperti ya kurang lebih apa yang disebutkan oleh si Gracia Velo. Padahal itu sangat tidak ada di dalam tafsirnya. Dalam kesempatan ini, di dalam surah Al-Ahzab ini menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menikahi Zainab binti Jahshin, yakni ya menantunya itu setelah diceraikan oleh Zaid bin Harithah, yakni anak angkatnya. Nah, ini adalah keunikan dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Zainab ya, karena Allah langsung yang menikahkannya, dan juga ini menjadi penguat hukum, penghapusan hukum yang tadinya anak angkat itu bisa mewarisi dari ayah angkat, dan ayah angkat tidak bisa menikahi anak angkatnya. Tapi di sini disalin hukum oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa anak angkat tidak bisa jadi ahli waris seorang ayah angkat. Dan lebih gilanya ya, seorang Gracia Velo ini ya sangat fitnah ini. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menyuruh Zaid bin Harithah untuk menceraikan istrinya karena Nabi Muhammad SAW ingin menikahinya. Padahal dalam ayat tersebut sudah jelas ya. Ulama menyebutkan itu Nabi Muhammad SAW memang jatuh hati terhadap Sayyidah Zainab, tetapi karena melihat itu adalah menantunya, maka dia kubur dalam hatinya itu dan tidak mengungkapkannya. Dan karena ada rasa ketakutan beliau ya terhadap orang-orang ya, terhadap umatnya, kalau dari nafsu beliau itu mengatakan demikian. Makanya tak salah Syekh Ibnul Qayyim berkata dengan ayat surat Al-Ahzab ayat 37 ini, banyak sekali orang-orang yang mengarang cerita-cerita cinta tentang Nabi Muhammad SAW yang berlebih-lebihan. Mungkin inilah yang dibawakan oleh si Gracia Velo, entah terjemahan dari mana, entah buku dari mana. Tetapi na'udzubillah, apa yang disampaikan oleh Gracia Velo ini sungguh tidak terpuji, sungguh sangat menyakiti hati kita ya, orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana secara tidak langsung si Gracia Velo ini juga menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu na'udzubillah berzina dengan Sayyidah Zainab. Setelah itu lalu mengadakan walimah akikah. Nauzubillah, subhanallah. Jadi pantaslah ini mungkin azab ya yang diterima oleh si Gracia Velo karena telah memfitnah, menghujat, dan berbohong, mendustakan Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat alhamdulillah, mungkin hanya itu yang kita bisa simak dalam kesempatan kali ini. Itulah sebuah info yang terkini yang sedang viral, yakni si GP, seorang Gracia Velo yang dicap penista Nabi Muhammad SAW, penghina Nabi Muhammad SAW, dan penghujat ini sudah ditangkap, telah diamankan oleh pihak Polda Jatim. Nah, sahabat alhamdulillah, juga semoga ini menjadi pelajaran bagi agama-agama seberang, umat seberang ya, yang suka seringkali menistakan agama Islam, dan juga tak lepas saudara-saudara kita yang suka berlebih-lebihan menistakan agama orang lain, keyakinan orang lain. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallah wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi